Sarjana Protestan Victoria memuji kepausan sebagai institusi yang paling bertahan dalam sejarah dunia. Oleh Joshua Charles dalam kisah perjalanannya menjadi Katolik, dan ini pelajaran yang dibagikannya part 35 dari 38. Part Joshua Charles telah ditambahkan menjadi 38. Thomas Babington Macaulay yang hidup sekitar 1800 sampai 1859 adalah salah satu cendekiawan dan negarawan besar di Inggris zaman Victoria. Seperti kebanyakan rekan senegaranya pada masa itu dan sekarang, dia bukanlah seorang Katolik. Namun, pada bulan Oktober 1840, dalam tulisannya The Edinburgh Review mengenai sebuah buku terbaru, yaitu mengenai sejarah para paus. Ia melontarkan kata-kata yang paling mencolok mengenai kelanggengan kepausan dan gereja Katolik dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain di dunia. Dan kami membagikan kata-kata itu di sini hanya untuk memacu refleksi. Apakah fakta mengenai ketahanan kepausan ini merupakan sebuah kebetulan atau justru merupakan manifestasi dalam sejarah perkataan Kristus kepada Santo Petrus bahwa dia akan mendirikan gerejanya di atas batu karang? Istilah yang digunakan untuk mengganti nama Simon yang sebelumnya menjadi Petrus alias batu karang, dan bahwa gerbang neraka tidak akan pernah menguasainya, seperti dalam Matius 16 ayat 18. Kami ingat akan argumen terkenal C.S. Lewis yang berpendapat bahwa Kristus hanya bisa menjadi Tuhan, pembohong, atau orang gila. Klaimnya sedemikian rupa sehingga tidak ada pilihan lain yang mungkin dilakukan. Jika hal-hal tersebut merupakan satu-satunya pilihan dalam kaitannya dengan Kristus, maka tidak ada salahnya kita menyimpulkan bahwa hal yang sama juga berlaku bagi gerejanya. Dan kata-kata Thomas Macaulay itu berbunyi seperti ini: tidak ada dan tidak pernah ada di dunia ini sebuah karya kebijakan manusia yang layak mendapatkan perhatian seperti Gereja Katolik Roma. Sejarah gereja itu menyatukan dua zaman besar peradaban manusia. Tidak ada lembaga lain yang masih berdiri yang membawa pikiran kembali ke masa ketika asap pengorbanan mengepul dari Pantheon, dan ketika kamelopard atau jerapah dan harimau berkeliaran di Amphitheater Flavia. Rumah-rumah kerajaan yang paling membanggakan hanyalah masa lalu jika dibandingkan dengan garis keturunan Paus Agung. Garis itu kita telusuri kembali dalam rangkaian yang tak terputus dari Paus yang menobatkan Napoleon pada abad ke-19 hingga Paus yang menobatkan Pepin pada abad ke-8. Dan jauh melampaui masa Pepin, dinasti Agung terus berkembang sampai ia hilang dalam senja dongeng. Republik Venesia berada di urutan berikutnya pada zaman kuno. Namun, Republik Venesia sudah modern bila dibandingkan dengan kepausan. Dan Republik Venesia sudah tiada, dan kepausan tetap ada. Kepausan tetap ada dan tidak dalam keadaan rusak, dan bukan sekedar barang antik, namun penuh kehidupan dan semangat muda. Gereja Katolik masih terus mengirimkan misionaris ke ujung dunia yang sama bersemangatnya dengan mereka yang mendarat di Kent bersama Agustin, dan masih menghadapi raja-raja yang bermusuhan dengan semangat yang sama, seperti yang dia gunakan untuk menghadapi Attila, seorang raja. Jumlah anak-anaknya lebih banyak dibandingkan usia-usia sebelumnya. Akuisisinya di dunia baru memberikan lebih dari sekedar kompensasi atas kehilangannya di dunia lama. Kekuasaan spiritualnya meluas hingga ke negara-negara luas yang terletak di antara daratan Missouri dan Cape Horn.
negara-negara yang 1 abad kemudian mungkin memiliki populasi sebesar yang sekarang mendiami Eropa. Anggota persekutuannya tentu tidak kurang dari 150 juta dan akan sulit untuk menunjukkan bahwa semua sekte Kristen lainnya yang bersatu berjumlah 120 juta. Kami juga tidak melihat tanda apapun yang menunjukkan bahwa masa kekuasaannya yang panjang sudah dekat. Dia menyaksikan dimulainya semua pemerintahan dan semua pendirian gerejawi yang sekarang ada di dunia. Dan kita tidak yakin bahwa dia tidak ditakdirkan untuk melihat akhir dari semuanya. Dia agung dan dihormati sebelum bangsa Saxon menginjakan kaki di Inggris, sebelum bangsa Frank melewati sungai Rhine, ketika kefasikan Yunani masih berkembang di Antioquia, ketika berhala masih disembah, dan dia mungkin masih tetap eksis dengan semangat yang tiada habisnya. Ketika beberapa pelancong dari Selandia Baru di tengah kesunyian yang luas berdiri di lengkungan jembatan London yang rusak untuk membuat sketsa reruntuhan St. Paul's. Demikian, semoga penjelasan dari Yosua Charles dalam perjalanannya menjadi Katolik dalam mempelajari sejarah gereja Katolik kuno ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Dan tetaplah setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.